Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rafiq Baratala dengan NRP 5026201132. Di sini saya akan menjelaskan tentang BAI 02 Requirement Definition Management. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari BAI 2 adalah menciptakan solusi optimal yang memenuhi kebutuhan perusahaan sambil meminimalkan risiko di saat yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah tabel rasio untuk BAI 02 yang terdiri dari BAI 02 bagian 1, BAI 02 bagian 2, BAI 02 bagian 3, serta BAI 02 bagian 4. Kemudian berikutnya adalah rincian aktivitas. Untuk BAI 2 bagian 1 mendefinisikan dan memelihara persyaratan fungsional dan teknis bisnis. Berdasarkan kasus bisnis, mengidentifikasi, memprioritaskan, menentukan, dan menyetujui informasi bisnis, persyaratan fungsional, teknis, dan kontrol yang mencakup ruang lingkup atau pemahaman semua inisiatif yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari solusi bisnis berbasis IT yang diusulkan. Kemudian ada BAI 02 bagian 2 yang merupakan melakukan studi kelayakan dan merumuskan alternatif solusi, yang mana dalam aktivitasnya adalah melakukan studi kelayakan solusi alternatif yang potensial, serta menilai kelayakannya dan dipilih opsi yang paling disukai. Jika sesuai, maka diterapkan opsi yang dipilih sebagai percontohan untuk menentukan kemungkinan perbaikan. Kemudian ada BAI 02 bagian 3 yaitu mengelola risiko persyaratan, yang mana terdiri dari mengidentifikasi, mendokumentasikan, memprioritaskan, dan memitigasi risiko fungsional, teknis, dan pemrosesan informasi yang terkait dengan persyaratan perusahaan, asumsi, dan solusi yang diusulkan. Kemudian ada BAI 2 bagian 4 yang merupakan yang terakhir, yaitu dapatkan persetujuan persyaratan dan solusi, yang mana terdiri dari mengkoordinasikan umpan balik dari pemangku kepentingan yang terkena dampak. Nah, pada tahap kunci yang telah ditentukan sebelumnya, dapatkan persetujuan dan persetujuan dari sponsor bisnis atau pemilik produk mengenai persyaratan fungsional dan teknis, studi kelayakan, analisis risiko, dan solusi yang direkomendasikan. Kemudian adalah skill-skill yang dibutuhkan yang direkomendasikan agar dimiliki, yaitu Requirement Definition and Management atau disingkat RIGM, yang mana merupakan pengumpulan, analisis, spesifikasi, dan validasi persyaratan dan batasan ke tingkat yang memungkinkan pengembangan dan operasi yang efektif dari perangkat lunak, sistem, proses, produk, dan layanan baru atau yang diubah. Manajemen persyaratan di seluruh pengiriman dan siklus hidup operasional perangkat lunak, sistem, proses, produk, atau layanan. Kemudian ada negosiasi trade-off yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan utama dan dalam batas anggaran, teknis, peraturan, dan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah adaptasi model siklus hidup manajemen persyaratan berdasarkan konteks pekerjaan dan pemilihan yang tepat dari pendekatan berbasis rencana prediktif atau pendekatan yang lebih adaptif atau berulang dan gesit. Kemudian ada User Experience Analysis atau UNAN. Identifikasi, analisis, klarifikasi, dan komunikasi konteks penggunaan di mana aplikasi akan beroperasi dan tujuan produk, sistem, atau layanan. Analisis dan prioritas kebutuhan pengalaman pengguna pemangku kepentingan dan definisi sistem yang diperlukan, atribut produk atau layanan, serta perilaku dan kinerja. Kemudian ada juga definisi dan pengelolaan pengalaman pengguna dan persyaratan aksesibilitas pengguna untuk semua pengguna potensial. Yang berikutnya adalah business analysis atau BUAN. Yang aktivitasnya skillnya terdiri dari penyelidikan metodis, analisis, tinjauan, dan dokumentasi dari semua atau sebagian bisnis dalam hal tujuan bisnis, sasaran, fungsi, dan proses. Informasi yang digunakan dan data yang menjadi dasar informasi. Definisi persyaratan untuk meningkatkan proses dan sistem, mengurangi biayanya, meningkatkan keberlanjutannya, dan kualifikasi potensi manfaat bisnis. Penciptaan kolaboratif dan interaksi spesifikasi yang layak dan diterima penerimaan dalam persiapan dan untuk penyebaran informasi dan komunikasi. Adopsi dan adaptasi pendekatan analisis bisnis berdasarkan konteks pekerjaan dan pemilihan tepat dari pendekatan prediktif atau plan driven atau pendekatan adaptif atau iteratif dan gesit.
Itu tadi adalah presentasi saya mengenai BHI 02 dan berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan wiki ini. Baiklah, sekian dari saya mengenai presentasi mengenai BHI 02, Requirement Definition Management. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.